Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Chemistry bersama Bu Isti. Gimana kabarnya Ananda? Sehat semua ya? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai penentuan delta H reaksi, lebih khususnya tentang jenis-jenis entalpi standar ya, di materi kimia kelas 11 semester 1. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan jenis-jenis entalpi standar, meliputi entalpi pembentukan standar, penguraian, dan juga pembakaran. Selain itu juga mengidentifikasi jenis-jenis entalpi standar ya. Ada pembentukan, penguraian, serta pembakaran. Oke, yang pertama perubahan entalpi standar dulu ya. Apa sih sebenarnya perubahan entalpi standar? Jadi perubahan entalpi yang standar itu diukur pada suhu 298 Kelvin dan tekanannya 1 atm ya. Perubahan entalpi standar ini nanti dibedakan berdasarkan jenis reaksi atau prosesnya. Nah, untuk lambang delta H0 ini merupakan entalpi standarnya ya. Delta H0. Artinya perubahan entalpi standar. Oke. Nah, yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar. Pembentukan ya, disimbolkan dengan delta HF0 ya, delta HF0, dimana F-nya itu dari formation, jadi standar entalpi formation, pembentukan ya, artinya perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan ini 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsur yang paling stabil pada keadaan standar. Ingat, keadaannya standar ya. Nah, dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan entalpi pembentukan atau formation tadi ya. Ingat delta HF0 yaitu zat yang dibentuk itu 1 mol karena standar ya, 1 mol. Sedangkan yang lainnya yaitu dibentuk dari unsur dalam bentuk standar. Jadi unsurnya memang standar gitu, harus 1 mol dan dalam bentuk standar. Oke, kita lihat contohnya. Contoh perubahan entalpi pembentukan standar natrium klorida atau garam dapur ya. Natrium klorida kan tersusun atas natrium Na ya dengan klorida atau Cl2 karena dia gas ya, diatomik jadinya. Membentuk hasilnya adalah NaCl. Nah, di sini kan Cl-nya hanya 1 sehingga ini dilengkapi dengan koefisien setengah. Ini kelas 10 ya, harus diingat lagi ya. Natrium klorida berasal dari Na bergabung dengan Cl2 membentuk NaCl, namanya juga pembentukan ya. Maka delta HF0-nya, formationnya min 413, satuannya kilojoule per mol, ini per mol karena standar 1 mol. Paham ya? Oke, selanjutnya rumus kimia zat. Ada beberapa persamaan termokimia reaksi pembentukan ya. Jadi yang kemarin kita tahu persamaan termokimia, sekarang kita tambahi delta H-nya atau perubahan entalpi standarnya, perubahan entalpi pembentukan ya. Jadi reaksi pembentukan khusus. Di sini ada H2O. Delta HF0-nya negatif 285,85 sehingga nanti persamaan termokimianya seperti ini. Dari H2 dan O2 setengah O2 ya, membentuk H2O. Ini namanya pembentukan. Jadi dari unsur dengan unsur ada 2, dia bereaksi membentuk suatu senyawa, itu namanya reaksi pembentukan. Sehingga nanti delta HF-nya adalah delta HF0. Delta HF0 ya, bener ya, gitu. Nah, yang selanjutnya ada H2O juga tapi fasenya gas. Jadi kalau fasenya gas nanti delta HF0-nya akan berbeda. Gitu. Fasenya berbeda. Untuk C, grafit,
delta HF-nya 0. Kenapa? Karena di sini dia unsur ya, bukan suatu senyawa. Kalau unsur itu delta H-nya 0. Bisa dipahami ya Nanda ya? Kita lanjutkan. Perubahan entalpi penguraian standar ya, penguraian standar simbolnya delta HD 0. Di sini D. D itu dari decomposition. Kalau di biologi kan dekomposer itu kan penguraian. Nah, nyambung ya. Jadi entalpi perubahan entalpi penguraian itu delta HD, decomposition maksudnya ya. Itu delta HD 0. Kebalikan dari delta HF ya. Kalau tadi pembentukan, sekarang penguraian. Dimana perubahan entalpi yang terjadi pada penguraiannya sama 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsur yang paling stabil pada keadaan standar. Ya, contoh di sini. Kalau diketahui pembentukan dulu ya, amonia NH3 itu min 46,11 kJ per mol, maka entalpi penguraiannya itu positif 46,11 kJ per mol. Kebalikannya, karena tinggal dibalik nanti reaksinya. Nih, yang pertama, yang ini ya, ini merupakan pembentukan dari amonia. Kalau amonia NH3 dibentuk dari nitrogen dan hidrogen ya, setengah N2 plus 3/2 H2 menjadi NH3. Ini kan formation ya, pembentukan. Nah, maka delta H-nya F0. Kalau diuraikan jadi NH3 menjadi N2 dan H2, nanti koefisiennya menyesuaikan karena harus setara ya. Dan di sini tetap 1 mol. Ini pembentukan 1 mol, ini penguraian 1 mol. Nah, ini kebalik, maaf. Harusnya di sini delta HD 0 plus 46,11. Delta HD ya. Gitu. Lanjut yang terakhir, yaitu perubahan entalpi pembakaran standar. Disimbolkan delta HC0. C itu dari combustion. Jadi standar entalpi of ya, ini G-nya of combustion. Combustion it mean pembakaran. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Ingat, pembakarannya harus secara sempurna. Ciri-cirinya apa? Menghasilkan CO2 dan H2O. Contoh, ini ada metana CH4 ya, dibakar. Kalau pembakaran sempurna, pembakaran itu pasti melibatkan O2. Nah, untuk sempurna itu hasilnya pasti CO2 dan H2O. Itu yang perlu diingat ya. Ini kayaknya Ibu pernah, ini kelas, oh iya, hidrokarbon kemarin. Masih ingat ya? Jadi pembakaran sempurna, cirinya pasti ada O2 dan hasilnya CO2 plus H2O. Nanti delta HC0-nya negatif 891 kJ. Nah, ini kalau standar per mol. Kenapa? Ini 1 mol. 1 mol metana. Itu untuk entalpi pembakaran standar, delta HC0. Selanjutnya, nah ini ada contoh-contoh lain ya. Ada reaksi pembakaran, ada karbon, hidrogen maupun belerang, ternyata mempunyai perubahan entalpi pembakaran yang berbeda-beda. Ya, di sini kalau C itu dibakar dengan O2, hasilnya CO2 saja. H, nah ini juga bisa disebut dengan pembentukan formation ya. Pembentukan air bisa juga disebut dengan pembakaran. Kenapa? Karena melibatkan O2. Itu ciri khas pembakaran. Kalau disebut pembentukan juga bisa karena ini membentuk H2O. Itu. Nah, untuk belerang itu nanti kalau belerang dibakar hasilnya adalah SO2. Bisa disebut pembentukan SO2 maupun pembakaran belerang karena melibatkan O2 juga gitu. Untuk delta HC0-nya sudah diketahui masing-masing, standar ya. Oke.
Nah, ini ada contoh kita menentukan perubahan entalpinya. Coba kita lihat dulu ya. Pada pembentukan 1 gram NaCl, natrium klorida ya, garam dapur, dibebaskan, ingat dibebaskan kalor sebesar 7024 kJ. Tentukan entalpi pembentukan dan tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan NaCl. Jadi AR-nya diketahui. Karena ini ada 1 gram ya, kita jadi nanti harus tahu per molnya berapa. Gitu, ada Cl juga. Pembahasannya kita lihat. Nah, pada pembentukan 1 gram NaCl dibebaskan. Ingat dibebaskan berarti dia delta H-nya negatif. Ini ya. Kemarin ya eksoterm negatif. Nah, untuk ini satuannya kilojoule per gram karena di sini masih 1 gram. Nah, entalpi pembentukan harus dinyatakan kilojoule per mol. Satuannya kan kilojoule per mol. Maka dari gram kita akan ubah ke mol. Ingat pelajaran stoikiometri ya. Massa molar atau MR. MR-nya itu tadi asalnya dari AR Na plus AR Cl. Ini adalah MR ya. MR-nya atau massa molarnya. Nanti jumlahnya 58,5 dari 23 tambah 35,5. Paham ya ini ya dapatnya? Oke. Jadi entalpi pembentukannya yaitu karena udah diketahui entalpinya itu sekian min 7024 kJ per gram biar jadi mol dikalikan MR. Maka diperoleh min 410,9 kJ per mol. Bentuk standar dari natrium adalah padatan, sedangkan klorin itu kan gas diatomik. Sehingga kita nanti nulis persamaan termokimianya harus diingat, natrium itu nanti solid karena padatan, direaksikan dengan klorin itu kan gas, berarti kan diatomik Cl. Koefisiennya setengah karena nanti hasilnya NaCl saja, Cl-nya kan cuma 1. Dan garam kan padatan dikasih fase S. Ini penulisan persamaan termokimia ya, kemarin ya udah dibahas ya. Nah, di sini delta H-nya adalah negatif 401,9 kJ. Boleh ditulis delta HF 0-nya adalah min 401,9 kJ per mol. Kalau pakai standar itu per mol, delta HF0 ya. Gitu. Untuk contoh yang satunya lagi masih ada ya di sini, pembakaran bensin adalah suatu proses eksoterm. Ingat, eksoterm delta H-nya negatif. Apabila bensin dianggap terdiri atas isooktana C8H18, ini isooktana ya. Sebenarnya isoktana hanyalah salah satu komponen bensin karena bensin itu campuran dalamnya ya. Tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 1 liter bensin. Nah, di sini 1 liter bensin dibakar, kita diminta menentukan kalornya ada berapa. Diketahui entalpi pembakaran. Ingat delta HC 0-nya, delta HC 0-nya min 5460 kJ per mol. Standar ya, pembakaran entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi pembakaran standar maksudnya. Oke. Dan massa jenis isooktananya 0,7 kg per liter. Ada ARH dan ARC. ARH 1, C-nya 12. Maka menjawabnya adalah dalam hal ini telah diketahui entalpi pembakaran isooktana yang udah ada di soal itu negatif 5460 per mol. Ini diketahui. Maka yang diperlukan dalam penentuan jumlah mol, ingat kita ke mol dulu karena diminta kalor per mol ya. Maka dari liter, 1 liter bensin itu diubah ke mol. Caranya gimana ya? Dari massa bensin, cari massa bensin dulu ya.
Massa bensin 1 liter itu nanti, nah ada massa jenis ya. 1 liter dikalikan massa jenis nanti ketemu massa atau gramnya. Ya. Massanya 1 liter bensin itu adalah 700 gram. Ya, dari 700 gram kita bisa mencari mol dengan membagi mr. Ya, dengan mr. Dapat 114 dari mana? Mr dari C8 H8 18. Jadi nanti ini pelajaran kelas 10 sih ya, Ibu ulang lagi nggak apa-apa ya. Jadi C-nya itu kan ada 8. Sehingga nanti karena C itu 12, MR-nya 8 kali 12. Berapa? 96. Nanti coba dihitung juga ya. Hanya ada 18. Berarti karena H itu ada 18 dan MAR-nya itu 1, maka di sini 18. Tambahkan berarti 114. Ini MR-nya. Maka kalau nyari mol 700 per 114 dapatnya 6,14 mol. Udah dapat mol, ada delta H-nya, maka kita bisa mencari kalorinya, yaitu ini tadi mol dikalikan dengan delta H. Maka nanti diperoleh 33.524,4 kilojoule gitu. Dan ditanyakan Ananda, nanti kalau ada yang nggak jelas bisa komentar ya. Oke, sampai di sini dulu. Oh ya, ada informasi tambahan. Berbagai entalpi molar lain ya, ada beberapa entalpi molar lain yang lainnya, seperti entalpi penetralan, peleburan, penguapan, dan entalpi pelarutan. Ya, ada entalpi pelarutan juga. Nah, entalpi penetralan itu nanti entalpi pada penetralan asam dan basa. Asam itu H+, basa OH-, membentuk 1 mol air, itu namanya entalpi penetralan, reaksinya antara asam dan basa. Nah, sedangkan untuk peleburan itu entalpi pada perubahan 1 mol zat berbentuk padat menjadi bentuk cair atau pada titik leburnya. Jadi nanti dari padat menjadi cair itu nanti dia punya entalpi peleburan. Sedangkan entalpi pelarutan ya, entalpi pada pelarutan 1 mol zat. Jadi padatan dilarutkan. Itu tapi 1 mol ya, 1 mol zat yang dilarutkan. Oke, semua entalpi molar ingat dinyatakan dalam kilojoule per mol. Oke. Thank you. Sampai di sini materinya. Kita ketemu lagi di materi yang akan datang. Tetap semangat bersama chemistry, because you and I have a chemistry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.